Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Apakah hari ini sehat semua dan baik-baik saja? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lebih semangat lagi dong. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya. Ulang ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik, sehat? Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan salah satu kisah yang insya Allah menjadi panutan untuk kita semua, yaitu kisahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, alangkah baiknya kita bersolawat bersama dulu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu pembahasan pertama adalah miladnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, di makalah sudah saya tulis bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan bulan April tahun 570 Masehi. Itu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutnya dengan tahun Gajah. Nah, kita flashback sedikit teman-teman. Kenapa bisa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu di negara Arab itu belum ada yang namanya belum masuk yang namanya kalender, belum masuk yang namanya pemberitahuan tentang hari, tentang tanggal, tentang tahun dan lain-lainnya. Jadi untuk masyarakat Arab pada zaman dahulu untuk mengenang sesuatu hal yang terjadi pada masa lalu itu biasanya menggunakan patokan. Misalnya di situ ada pohon, maka disebutnya itu tahun pohon gitu. Itu tahun pohon itu tumbuh gitu misalnya. Terus misalnya di sana ada batu, itu disebutnya tahun batu. Nah, kebetulan pada saat itu ada seorang raja yang bernama Abraham. Itu ada negerinya itu dari Yaman, teman-teman. Nah, si raja ini terlalu sombong. Ia pengen memindahkan Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah itu pindah ke Yaman. Agar apa? Agar orang-orang dari seluruh dunia itu kalau mau ibadah ke Yaman, gitu. Kalau mau ibadah ke Yaman. Nah, atas izin Allah, ketika para pasukan bergajahnya Raja Abraham ini datang menuju Makkah, nah itu tuh Allah tuh mengirimkan sebuah burung, yang namanya burung Ababil. Ya, dikisahkan juga di dalam surah Al-Fil. Di dalam surah Al-Fil itu bahwasanya si burung ini nih membawa batu-batu dari neraka. Nah, untuk jatuh ke pasukan bergajah itu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung itu, sampai ujung badan kita itu batu tembus. Dan akhirnya pasukan bergajahnya Raja Abraha itu mati semua. Itu atas izin Allah, teman-teman. Bukan atas kelahirannya Nabi. Ada juga, itu juga masuk ke dalam kelahirannya Nabi seperti runtuhnya berhala. Terus matinya api orang-orang Majusi. Jadi orang Majusi itu punya api yang berabad-abad dia hidup. Ketika Nabi Muhammad lahir, itu apinya itu mati. Dan salah satunya itu pasukan bergajah ini. Dan ini adalah semua atas izin Allah, ya. Atas izin Allah. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu dari manusia, itu semuanya itu atas izin Allah. Baik.
Nah, Siti Aminah itu adalah ibunya melahirkan seorang anak laki-laki dengan penuh kegembiraan. Abdul Muthalib kakeknya menggendong bayi itu dan dibawanya ke Ka'bah. Setelah dari Ka'bah, dari bayi tersebut diberi nama Muhammad. Nah, ini nama satu-satunya yang baru ada di Arab, teman-teman. Sebelumnya tuh nggak ada yang namanya Muhammad, gitu. Dan nama Muhammad ini satu-satunya baru pertama kali di zamannya Nabi Muhammad ketika lahir, karena kakeknya, keluarganya Nabi Muhammad ini masih satu dan keturunan dengan Nabi Ismail. Ya, jangan kita maksudnya jangan terlalu ada yang bilang bahwasanya keluarga Nabi itu ada di neraka dan lain-lain. Kita berpahamkan bahwasanya keluarganya Nabi Muhammad itu ada di surga karena masih satu garis keturunan dengan Nabi Ismail. Hanya beberapa jaraknya, beberapa ibaratnya dari buyut dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya setelah Nabi Muhammad itu lahir, nah disusukan kepada Halimah. Oh iya, saya lupa naruh bahwasanya ayahnya Nabi Muhammad itu bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Abdullah nama. Ya, betul. Selanjutnya yang ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, teman-teman. Nah, ada satu kebiasaan adat yang unik atau budaya yang unik di suku Arab. Salah satunya adalah bayi itu bukan disusui oleh ibu kandungnya, tapi disusui oleh orang lain. Nah, di sini kisahnya membuat kita agak sedikit mengetahui bahwasanya dari kecilnya dari bayinya Nabi Muhammad bayi aja sudah menguntungkan banyak orang seperti itu, sampai zaman ini pun masih menguntungkan. Pada hari ke-8 dari kelahirannya, Nabi Muhammad diserahkan kepada keluarga Sa'ad yang bernama Halimah binti Abi Duaib untuk disusukan. Ini ada sedikit cerita, teman-teman. Jadi ketika ada perkumpulan, ibaratnya ada perkumpulan untuk ibu-ibu yang akan jadi pembantu. Nah, ya kita juga sering lah gitu jadi pembantu, jadi ART. Nah, ketika itu kumpul nih para ibu-ibu di pasar buat nyari kerjaan, yang mau nyusuin silakan, yang mau jadi pembantu silakan. Pokoknya dia berkumpul untuk mencari nafkah untuk dirinya. Nah, Siti Halimah ini terlambat datangnya, teman-teman. Datangnya terlambat sama suaminya, tapi datangnya terlambat. Jadi ketika Siti Halimah datang itu udah nggak kebagian apa-apa, teman-teman. Udah nggak ada yang membutuhkan ART gitu kan, tidak ada yang membutuhkan untuk menyusui dan lain-lain, itu tidak ada. Nah, sampai akhirnya yang terakhir inilah bahwasanya Nabi Muhammad itu datang bersama ibunya. Kita masih digendong. Maka Siti Aminah menyerahkan anaknya kepada Siti Halimah, menyerahkan Nabi Muhammad pada Siti Halimah. Nah, ada cerita lagi ketika itu Siti Halimah itu benar-benar miskin, teman-teman, benar-benar nggak punya apa-apa di rumahnya. Bahkan untuk membawa Nabi Muhammad itu ketika pulang ke rumah, ini anak nanti makannya apa gitu. Ini anak makannya apa gitu. Bahkan sapi unta yang dipunyai sama Halimah itu ada unta betina itu tidak keluar susu sama sekali. Bertahun-tahun nggak pernah keluar susunya. Tapi ketika datangnya Rasulullah SAW menggendong Nabi, Siti Halimah menggendong Nabi, tiba-tiba itu susunya susunya si unta itu tiba-tiba ada isinya, teman-teman. Itu salah satu keutamaan Nabi Muhammad. Baru lahir, baru dipegang, tiba-tiba itu ada susunya. Ketika diperah, si susu sapi si untanya ini itu keluar begitu. Artinya bukan dengkau, bukan, ini susu beneran gitu. Nah, itu keutamaan pertama. Nah, ketika sampai di rumah, ini udah dibawa kan untanya udah ada susunya gitu kan, jadi nggak ada kehausan lah, suaminya nggak kehausan, Siti Halimah nggak kehausan, juga sama Nabi Muhammad juga jadi nggak kehausan. Itu masih digendong ya di hari ke-8. Nah, dibawalah ke yang namanya ke rumahnya Siti Halimah. Ketika sampai di rumahnya Siti Halimah itu gelap. Zaman dulu belum ada lampu dan emang kotak biasa gitu, gelap pokoknya. Namun ketika Nabi Muhammad masuk, digendong, dibawa masuk oleh Siti Halimah, seolah-olah ruangan itu terang. Gitu. Yang tadinya gelap
menurut kita gelap, tapi ketika Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam rumahnya itu seolah-olah ruangan itu jadi terang gitu. Ya karena apa? Karena Nabi Muhammad sendiri adalah cahaya gitu, nur. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya jadi diasuh sama Siti Halimah itu sampai usia 5 tahun. Lalu ia belajar menggunakan bahasa Arab yang murni setelah belajar sifat-sifat terpuji yang terpatri dalam jiwa-jiwa dan pribadinya. Nah, salah satu kisah uniknya itu ketika di umur-umur segini malaikat Jibril itu datang membawakan ilham ke hatinya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lagi main, tiba-tiba ada orang manggil. Padahal itu malaikat Jibril ya, dipanggil, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci, dimasukkan lagi. Kalau kita mungkin udah teriak-teriak ya, gitu ya. Kalau ini Nabi Muhammad langsung dari malaikat Jibril yang mengasih ilham, dicuci hatinya, dibersihin. Jadi hatinya Rasulullah itu terhindar dari sifat-sifat yang kotor seperti itu. Setelah 5 tahun hidup bersama Halimah, Nabi Muhammad diantarkan kepada ibunya di Mekah. Nah, bapaknya sudah meninggal. Sekarang tinggal ibu dan kakeknya. Nah, ini kita mulai masuk ke umur 6 sampai ke 8 tahun. Nah, Siti Aminah dan Abdul Muthalib meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Aminah mengajaknya berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Setelah 1 bulan Aminah di Madinah, ia pulang bersama rombongan. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, ibunda Aminah menderita sakit dan meninggal dunia. Bayangkan teman-teman, kita ya, mungkin kalau kita jadi orang tua atau yang perempuan ya, nganterin anaknya ke mendiang orang bapaknya gitu ya, jauh-jauh. Bayangkan dari Mekah ke Madinah itu kalau naik bis sekarang itu sekitar 2 jam, mungkin sampai 4 jam. Ini jalan kaki teman-teman. Dan ketika mau pulang lagi malah meninggal si ibunya. Akhirnya Rasulullah itu ya tidak mempunyai orang tua, punyanya kakek. Bapaknya udah meninggal di usia kandungan waktu Nabi Muhammad, ibunya meninggal di usia 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah, setelah ini baru kakeknya meninggal teman-teman. Nah, kemudian dikuburkan di tempat itu. Begitu sedih dan pilu hati Muhammad mempunyai ayah maupun ibu. Tidak mempunyai ayah maupun ibu. Nabi Muhammad pulang ke Mekah dan tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Tak lama kakeknya pun dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kakeknya juga ikut meninggal. Akhirnya siapa nih yang ngasuh Rasulullah, mengasuh Nabi Muhammad, yaitu pamannya, yaitu Abu Thalib. Bersama pamannya Abu Thalib ikut berdagang ke Syam. Nah, pada saat Nabi Muhammad sedang berduka, pamannya Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk tinggal bersamanya, bersama keluarganya. Abu Thalib yang sangat menyayanginya. Hal itu disebabkan budi pekerti Nabi Muhammad yang luhur, cerdas, berbakti dan baik hati. Jadi salah satu sebenarnya ketika Nabi Muhammad masih kecil itu, semua sahabat, semua keluarga Rasulullah itu mencintai Nabi Muhammad. Saat itu belum menjadi Nabi, masih kecil gitu kan. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad sudah besar, sudah terlihat kedewasaannya, sudah terbuka pikirannya, nah mulai banyak dari keluarganya itu yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, termasuk pamannya. Tapi pamannya Rasulullah pernah bersabda di beberapa riwayat bahwasanya pamannya ini baik dan pamannya itu akan bersamanya ke surga. Walaupun paman ini tidak masuk Islam teman-teman, yang masuk Islam itu anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah itu sudah mengajak pamannya, ayo masuk Islam. Tapi ternyata pamannya itu masih enggan menolak karena suku Quraisy itu suku ternama gitu. Jadi kayak apa ya? Bukan gengsi juga, lebih mementingkan sukunya gitu, kayak menghormati sukunya seperti itu teman-teman. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah ada di sana dan di usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah dapat bekerja membantu pamannya mengembala domba, atau bahkan sekali diajak pamannya berniaga. Ketika Nabi Muhammad berniaga di Basrah, Nabi Muhammad bertemu dengan rahib pendeta namanya itu Bahira. Rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad lagi mau pergi nih ke Syam, mau jualan sama pamannya Ali bin Abdul Muthalib. Ketika ini masih kecil ya teman-teman, masih ya 12 tahun, umur 12 tahun. Ketika lagi meneduh istirahat, datang sebuah pendeta. Jadi sebenarnya
agama-agama yang terdahulu itu sebenarnya mengenal Islam teman-teman. Cuma mereka gengsi. Maaf nih, mohon maaf. Buktinya apa? Buktinya pendeta ini sudah mengetahui ciri-ciri kenabiannya Nabi Muhammad, ciri-ciri kerasulannya Rasulullah gitu. Cuma untuk di zaman ini mereka itu seperti gengsi gitu, kayak seolah-olah mengakui itu tuh hal yang tidak normal gitu. Padahal orang-orang terdahulu pun sudah mengakui bahwa kan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab mereka. Dan salah satu ciri-cirinya itu tertera pada Nabi Muhammad gitu. Akhirnya diketahui tanda-tandanya oleh rohib ini, pendeta ini yang bernama Bahira, teman-teman, seperti itu. Kita lanjut. Nah, sudah berdagang, akhirnya cinlok, bukan cinlok ya. Jadi itu bahasa saya ya, maaf ini bukan cinlok. Jadi Nabi Muhammad itu akhirnya butuh menikah di umur 25 tahun. Nabi Muhammad berniaga pada usia 25 tahun. Nabi Muhammad mendagangkan barangnya dagangan Khadijah ditemani oleh Maisarah, budak Khadijah, dengan mengambil jalan pada pasir. Kafilah itu pun berangkat menuju Syam. Mereka melalui Wadi Qura, Madian, dan Jar Tamud, serta tempat yang dulu pernah dilalui Nabi Muhammad dengan pamannya Abu Thalib. Dengan kejujuran dan kemampuannya, Nabi Muhammad mampu memperdagangkan barang-barang Khadijah dengan keuntungan yang lebih banyak daripada orang lain sebelumnya. Nah, salah satu sifatnya Rasulullah ini pintar berniaga, teman-teman. Bukan hanya pintar dalam taktik dan lain-lain, Rasulullah juga itu pintar dalam berniaga. Buktinya apa di sini? Rasulullah itu mendapat keuntungan yang lebih banyak daripada orang lain. Salah satu keutamaannya Rasulullah itu yaitu salah satunya ia bisa membuat orang lain tuh menjadi percaya sama dirinya, dan akhirnya barang bawaannya itu laku, dagangannya itu laku seperti itu. Nah, ini ibaratnya lagi kenalan nih, tadi kenalan. Sekarang Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Setelah Khadijah melihat kecerdasan dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad, akhirnya Khadijah yang berusia 40 tahun itu jatuh hati dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Nah, kira-kira Siti Khadijah perawan apa janda? Janda. Emang iya? Emang iya Siti Khadijah perawan apa janda? Janda. Pernah perawan. Perawan dulu. Ya, jadi Siti Khadijah ini sebenarnya janda, teman-teman. Tapi jandanya janda kaya gitu ya. Iya, maulah. Ya. Janda kaya, teman-teman. Nah, pada saat itu Khadijah berusia 40 tahun. Berarti kalau 40 tahun, kalau di artis siapa ya 40 tahun? Seger-segernya. Ada Emang iya 40 tahun. Ada Latung. Emang 40 tahun. Ini Siapa? Miss Brel. Nggak boleh gitu Nater ya. Ini masuk ke YouTube soalnya tuh. Lagi bahas nabi ya. Ya, pokoknya ya seukuran 40 tahun kita lah yang ada di, karena pada saat itu umur manusia itu yang nggak jauh dari 60 tahun. Nah, Nabi ini baru 25 tahun, harusnya saya udah menikah, harusnya ya. Cuma saya belum ada jodohnya, terus belum ada ilhamnya juga, jadi saya belum nikah gitu ya. Dan salah satu yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu memberikan mahar itu 40 unta, teman-teman. Kalau di total sekarang itu berarti sekitar hampir 500 juta ke atas, teman-teman. Kan ada yang bilang laki-laki saya mau menyadari Khadijah menerima apa adanya gitu. Nah, ceweknya balikin lagi, iyalah Khadijah Nabi melamar Khadijah itu dengan 40 juta gitu. Bilang, itu pasti kelabakan. Mau dijalin lagi. Dari bin Abi Thalib bersama Aisyah ya. Nah, selanjutnya teman-teman, jatuh hati dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Mereka menjadi suami istri yang romantis, yang harmonis, dengan dihiasi nuansa sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, itu Nabi Muhammad nggak nikah sama siapa-siapa lagi. Ya, jadi fokus. Siti Khadijah sama Nabi Muhammad ini fokus. Dan Nabi Muhammad itu belum melirik yang namanya perempuan-perempuan lain. Karena masih ada Khadijah, sampai ada nanti Khadijah meninggal, mungkin nanti diceritakan di dalam sini. Di samping mengarungi rumah tangga, Nabi Muhammad itu senantiasa memikirkan rusaknya moral ketika kaum Quraisy yang penuh dengan kejahilian
sehingga ia selalu mencari jalan dengan cara menyendiri untuk mencari solusi bagaimana caranya memperbaiki perilaku orang-orang Quraisy tersebut. Nah, jadi dakwah Nabi ini sebenarnya masih diam-diam ketika sudah menikah dengan Siti Khadijah, yang masih diam-diam. Salah satunya Abu Bakar. Abu Bakar itu mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Ketika Nabi Muhammad menceritakan yang namanya Isra Mi'raj di situ, baru di situ. Pokoknya Sayyidina Abu Bakar tuh selalu bilangnya ini orang benar, nggak bohong gitu. Ceritanya ini benar segala macam gitu. Tapi orang-orang lainnya itu nggak percaya. Makanya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ke luar angkasa, ke Shiratul Mustaqim itu cuma satu hari satu malam seperti itu. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, dia pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Ketika ia sedang dalam gua itu, datanglah malaikat seraya berkata kepadanya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, disinilah turun wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq yang sering kita dengar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, sampai ayat kelima. Setelah menerima wahyu yang pertama itu, maka Nabi Muhammad menjadi seorang utusan atau rasul, sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini nih, setelah kejadian di Gua Hira ini, Rasulullah itu semakin mantap mentalnya. Kayak saya udah punya backingan nih, saya udah menerima risalah, sudah menerima surat lah, udah SK udah turun dari Allah nih gitu tuh, bahwasanya Nabi. Jadi berani gitu Nabi Muhammad buat dakwah lebih keluar lagi, lebih lebih kuat lagi lah gitu. Nah, sudah baru ini dimulai, Islam itu mulai kuat lagi ketika Umar bin Khattab masuk Islam dan berdakwah secara terang-terangan. Bayangin, Umar itu adalah seorang bukan panglima, sering bergulat, apa ya disebutnya ya? Pegulat, pegulat ya, petarung, kuat ya. Furak-furak. Bukan panglima. Pokoknya Sayyidina Umar itu dulu ketika masih jahiliyah, Sayyidina Umar itu punya anak perempuan. Ya. Perempuan itu aib, teman-teman, di waktu itu. Ya. Dikubur itu anaknya. Bayangin loh, setiap anak perempuan yang baru lahir di zaman itu dikubur hidup-hidup karena nanti aib. Terus perempuannya dari mana? Ngambil dari luar. Jadi yang di situ laki-laki semua. Perempuannya ngambil dari luar. Ngambil dari luar suku Quraisy. Nah, Sayyidina Umar ini kuat teman-teman, mentalnya baja, apalagi ya besi segala macam lah. Jadi satu. Nah, pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini lagi lagi bertempur teman-teman, lagi berantem buat mendapatkan upah gitu ya. Nah, ketika lagi perang ini, lagi tonjok-tonjokan ini, itu cuma satu kali pukulan si lawannya ini langsung pingsan teman-teman. Jadi cukup kita bayangkan aja bagaimana perawatan Sayyidina Umar pada saat itu. Bayangkan satu kali pukulan langsung tepar. Kalau Yordan butuh berapa kali pukulan buat orang tepar? Satu. Emang iya. Iya. Bayangin lah, satu kali pukulan langsung tepar teman-teman. Itu. Nah, itu Sayyidina Umar bin Khattab dan akhirnya menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Lanjut. Nah, pemboikotan total kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya. Nah, ini namanya yaitu ketika itu nanti ada yang namanya Fathu Makkah. Nah, jadi Fathu Makkah itu salah satunya kejadiannya karena semuanya itu diboikot teman-teman. Maka dibuatlah perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah gitu, jadi perjanjian kesepakatan bahwasanya Rasulullah bakal ngapain aja nih kalau di Mekah, dan terus orang Quraisy bakal ngapain aja, bla 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 bla. Namun para orang-orang Quraisy itu mengkhianati yang namanya perjanjian itu, dan akhirnya datanglah yang namanya Fathu Makkah. Nah, salah satu doa atau salah satu bacaan yang ada di dalam Al-Qur'an itu yang bisa kita pakai teman-teman, yaitu laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ayat Fathu Makkah. Ketika Rasulullah SAW itu mendobrak yang namanya pasukannya Rasul itu mendobrak Makkah. Nah, Rasulullah itu turun ayat itu lalu membacakan kepada
para sahabat. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nah, ini bisa kita pakai sebenarnya teman-teman. Dan ini salah satu amalan yang diajarkan oleh guru-guru saya ketika kita ingin menghadapi sesuatu, menghadapi begal, menghadapi maling, menghadapi siapapun. Bahkan kalau kita mau demo ya, demo kan kita membawa aspirasi masyarakat nih. Nah, ketika kita lagi rusuh, baca itu aja nggak apa-apa. Kita dobrak bareng-bareng. Laqad ja'akum zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jeder itu batu mungkin yang kita pegang bisa jadi bom, kan? Gitu. Itu saya diajarkan oleh guru-guru saya. Gimana bacanya? Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Laqad ja'al haqqu, telah datang kebenaran. Wa zahaqal batil, dan akan hancur yang namanya kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Ya, terus langsung gimana tuh? Ya udah, ya tetap kita kan membawa, kita harus benar dong, jangan sampai kita mau demo nih cuma buat menguntungkan diri kita sendiri ya gitu. Kita harus menguntungkan orang lain juga seperti itu teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya tahluka, meninggalnya Siti Khadijah dan meninggalnya Abu Thalib dan ditolak. Ini sakit banget. Ketika Siti Khadijah istrinya Cinta meninggal, terus pamannya meninggal. Pamannya ini masyhur ya, terkenal, disegani di Quraisy. Begitupun Siti Khadijah. Ketika dua orang ini meninggal, ini disebutnya namanya Yaumul Hazan, tahun kesedihan. Karena dua orang terkuatnya ini meninggal, satu istrinya, satu pamannya. Jadi Rasulullah ini nggak punya, orang dalam lagi ya, jadi apa ya? Jadi sendiri gitu. Biasanya yang kalau Rasulullah lagi berdakwah, tiba-tiba ada yang mengejek, Abu Thalib datang. Kamu ngapain dari ponakan saya gitu kan? Ya. Nah sekarang ini nggak punya yang namanya tameng, ya dekingan gitu kan? Era sedih, bukan sedih karena wah saya nanti dakwah, enggak, karena kehilangan, tapi lebih kehilangan, meninggal gitu ya. Dan yang paling sedihnya itu ketika kan diusir nih sama orang-orang Quraisy, pergilah ke kota yang namanya kota Taif, teman-teman. Dan ketika di kota Taif itu nggak diterima sama sekali, Rasulullah itu nggak diterima, ditolak, ditimpukin dan lain-lain. Akhirnya sampai Rasulullah itu berdarah, Hidungnya. Ya kepalanya berdarah, tubuhnya. Tapi ada sahabat yang melihat Rasulullah itu menadar darahnya. Rasulullah bilang, sahabat itu bilang, ya Rasulullah, kenapa darahnya nggak jatuh aja? Rasulullah bilang, kalau darah ini jatuh, maka ini udah hilang. Maka orang-orang Taif ini udah pada hilang. Dan ketika itu Rasulullah pun sampai mengikat perutnya pakai batu buat nahan lapar. Nah itu teman-teman perlu ketahui. Jadi orang zaman dulu tuh kalau kelaparan tuh perutnya diikat pakai batu ya. Itu pakai batu diikat. Jadi biar buat nahan lapar. Sampai Rasulullah seperti itu. Lalu datanglah malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, bolehkah izinkan saya untuk membalikan gunung ini, menjatuhkannya di kota Taif? Namun Rasulullah dengan kesabarannya, terus rasa kasihannya dan lain-lain, Rasulullah bilang sama malaikat tersebut, enggak perlu, saya perlukan, semoga di tahun yang akan datang cucu-cucunya atau para orang-orang penerusnya itu akan masuk Islam. Dan sekarang Rasulullah itu benar, di kota Taif itu jadi tempat orang Islam yang nomor satu di daerah Arab. Maksudnya yang benar-benar agamis gitu, dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Ini Isra Mi'raj. Gimana? Berapa menit lagi? Ya. Jadi selanjutnya ya. Nah, tantangan terhadap perkembangan Islam di Madinah. Jadi ketika sudah di Mekah, maka Rasulullah SAW itu tinggal di Madinah. Salah satunya perang Badar dimenangkan pengikut Nabi Muhammad, bahkan tokoh perlawanan terhadap Nabi Abu Jahal tewas. Perang Uhud, tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Nah, perang Badar ini itu yang paling seru itu adalah perang Badar dan perang Uhud, teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk episode selanjutnya akan kita lanjutkan di kemudian hari.
Ya, kemudian hari ya. Jadi mungkin dari sini ada teman-teman yang ingin teman-teman tanyakan seperti itu. Silakan, Fardan. Gimana? Gimana Pak Dan? Saya ingin bertanya, apakah benar yang di setiap daerah-daerah itu ketika memang ada festival bahwasannya ini lo rambutnya Nabi Muhammad, Ya. ini lo minta pakaian Nabi Muhammad, ini lo pakaian Nabi Muhammad. Nah, tapi di setiap daerah itu pasti ada. Apa itu hanya replika atau memang asli atau seperti apa? Nah, ini teman-teman. Jadi saya sudah mendapatkan info dari teman-teman saya yang ada kuliah di luar negeri gitu, atau guru-guru saya yang pernah ke luar negeri, bahwasanya sebenarnya yang ada di berkeliaran di Indonesia itu sebenarnya kebanyakan replika. Kebanyakan, mulai dari sendalnya, terus dari pakaian itu kebanyakan dari replika. Sedangkan yang aslinya di mana? Yang aslinya itu ada di Turki. Saya juga bingung kenapa yang aslinya ada di Turki, kenapa nggak di Mekah atau Madinah? Itu bajunya, sendalnya, apalagi ya? Bajunya, pedangnya. Sepeda nggak ada. Sepeda Nabi Adam belum ada itu. Ya, jadi apa namanya? Itu ada di Turki. Nah, yang saya ketahui begitu pun rambutnya. Itu pun sebenarnya hanya sekedar pemberitahuan gitu loh, Pak, bahwasanya agar kita mentakzimi yang menghormatinya. Untuk yang aslinya atau yang apa ya disebutnya? Bukan KW ya, apa disebutnya? Real ya, originalnya itu menurut kata guru-guru saya dan teman-teman saya itu ada di museum Mesir, di museum Turki, namanya Museum Topkapı katanya. Karena kita belum ke sana. Ya. Emang beberapa kali sih di pondok saya bawa tuh Rambutnya. Iya, bawa tuh pernah. Saya pun masih ada fotonya, ada pedangnya, ada segala macam berat dan lain-lain. Gak boleh dipegang di akuarium itu dikacain. Nah, itu saya bekas darahnya ya kan dan lain-lain. Itu hanya ekstrakan, ngerti nggak? Ekstrakan, jadi bukan darah bener tapi ekstrakan, yang penting bekas darah Nabi lah gitu. Karena ada ceritanya juga. Jadi ketika Nabi Muhammad lagi dibekam, itu darahnya itu ada yang kan keluar darahnya lagi dibekam. Ya. Darahnya itu ada yang nyimpen. Sekarang. Iya, ketemunya sekarang. Gimana? Sekarang berarti ada di Ciracas. Enggak ada. Ya itu ekstrakan doang, kayak sari-sarinya doang gitu, sari-sarinya doang. Ya teman-teman, satu orang penanya lagi ada? Betul. Ya gimana? Saya pernah dengar cerita, nggak tahu benar apa enggak ya. Ini masih tentang Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad boleh. Iya gimana tuh? Boleh. Saya pernah dengar cerita dari teman saya, katanya bahwasanya Nabi Adam itu diturunkan di Gunung Karang di Pandeglang. Ya lanjut. Diturunkan di Gunung Karang Pandeglang. Iya. Terus ketemu sama Siti Hawa tuh di Cidahu. Cidahu, di mana Cidahu? Mereka. Nabi Gunung Ya, Karang. terus. Di dekat kaum Cang tuh. Iya, terus. Yonif pada. Nah, dia di situ katanya. Enggak, itu cerita apa? Cerita kata teman saya yang pesantren. Dia kata kiainya katanya. Waduh. Jadi perlu disclaimer ya. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi itu sebenarnya jaraknya beribu-ribu kilometer teman-teman. Nah, tahu nggak di Mekah itu di Arab Saudi itu ada namanya kota Jeddah. Tahu nggak? Tahu. Kenapa namanya Jeddah? Jeddah. Kenapa? Tidak tahu. Jeddah itu bahasa Arabnya nenek teman-teman. Jadi di situ tempat turunnya Nabi Siti Hawa. Siti Hawa tuh nggak kemana-mana, cuma di situ-situ aja. Bolak-balik daerah apa namanya Jeddah, Makkah, salah satunya itu pada Arafah gitu. Sedangkan Nabi Adam itu adanya di India teman-teman. Oh, berarti bukan di Gunung Karang. Bukan di Gunung Karang, saya juga baru dengar soalnya. Terus ketemunya di Cidahu, itu deket banget. Nah, kenapa di padang Arafah, di gunung Arafah itu di situ adalah tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa, ya dapat berpelukan. Makanya namanya Jabaran. Yang pohon. Pohon Kulbi itu di mana? Wah, Pohon kulbi. Surga. Surga. pohon kuldi. Iya, Pohon kuldi. iya, Ya, kuldi. ya itu. Bagaimana, cukup teman-teman? Lagi. Cukup, Lagi, cukup, satu lagi. Cukup, kasihan. Ya, mungkin teman-teman hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafin kalau saya ada kata, semoga nilai saya bagus, teman-teman juga bagus, teman-teman saya. Kita sama-sama berdoa semoga semua kita dilancarkan seluruh kegiatan kita. Dan kita doakan semoga Bapak Adi panjang umurnya, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang banyak-banyak. Dan kita juga dapat nilainya gede juga. Amin.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.